salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Informasi Firman Wargu, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 3 Moroe, Kabupaten Nias Barat. Pada kegiatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Oktober dari SPD. Ya, beliau merupakan rekan kerja saya di UPTD SMP Negeri 3 Moroe, guru IPA terpadu. Nah, pada kegiatan kali ini kami melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana sebelum kami melaksanakan observasi dalam kelas, kami melaksanakan beberapa kegiatan tanya jawab. Ini merupakan kegiatan pada penyelesaian modul pada pendidikan guru penggerak modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Baik, kami akan melaksanakan mulai kegiatan pra-observasinya. Selamat pagi Ibu Oktober. Selamat pagi Pak. Ya, izin Ibu Oktober, saya akan mengganggu waktu Ibu beberapa saat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi dalam kelas, ada beberapa yang saya tanyakan sama Ibu. Ya, boleh ya Bu ya? boleh. Ya, baik Bu. Nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini apa ya Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya rencanakan sebelumnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini ada dua Pak. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu spesialisasi sel. Kemudian yang kedua, siswa mampu mendefinisikan perbedaan dari uniseluler dan multiseluler. Itu saja Pak. Baik Bu, berarti saya catat di sini ada dua tujuan pembelajaran Ibu ya. Ya, betul Pak. Nanti proses berlanjutnya Bu, tentu tujuan itu bisa kita laksanakan setelah kita rancang. Kira-kira area pengembangan yang Ibu hendak capai apa nanti? Ketiganya Pak, dari afektif, kemudian kognitif dan juga psikomotorik. Karena kan ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan untuk penerapannya dalam kelas. Di mana pada afektif itu saya mau menilai bagaimana sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian juga dari segi pengetahuan, misalnya pada saat siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian juga dari segi keterampilan, ya baik pada saat siswa menyampaikan pendapatnya, berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang perlu saya kembangkan, yang perlu saya perhatikan untuk pengembangan diri siswa. Baik, berarti ada tiga ya Bu ya, Ya. area pengembangan yang Ibu hendak dicapai tadi tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Baik Bu, dalam melanjutkan pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan? Nah, sesuai apa yang sudah saya rencanakan juga Pak, ada dua hal. Yang pertama, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap individu siswa itu kan mereka memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Otomatis kita menggunakan juga pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa itu. Kemudian saya juga menggunakan pembelajaran yang berbau emosi, di mana dalam pembelajaran itu tentunya ada interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan diperlukan bagaimana guru itu dapat memberikan perhatian kepada siswa, baik dalam menanyakan kabarnya, bagaimana kesiapan mentalnya dalam belajar hari itu, begitu Pak. Yang saya rencanakan. Baik Ibu Oktober, berarti tadi dari pemaparan Ibu cukup menarik ya. Baik pada area pengembangan maupun strategi yang Ibu terapkan sangat menarik, dan berhubungan juga pada tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Artinya tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada juga diskusi kelompok. Ibu persiapkan nanti di kelas ya Bu ya. Baik Bu, nanti kita melanjutkan nanti kegiatan observasi. Saya akan nanti kita melihat bersama nanti bagaimana proses terlaksana. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa tercapai ya Bu ya. Ya. Bisa terlaksana sehingga anak-anak nanti bisa memahami dengan mudah materi-materi yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih ya Bu, selamat melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada
kita mengetahui apa itu spesialisasi sel, Ibu ingin tanyakan. Apa itu sel? Ada yang berpendapat? Ya, silakan cerita dulu ya. Sel merupakan unit kecil yang menyusun tubuh makhluk sekaligus merupakan tempat terselenggaranya proses kehidupan. Ya, bagaimana dengan siapa namanya? Sesi. Bagaimana sesi pendapatnya? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Oke, betul ya. Dua pendapat yang disampaikan oleh teman itu mendefinisikan bahwa sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Kenapa sepertinya kurang semangat ini? Hah? Lapar? Iya. Sel tadi apa artinya? Unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Ya, dan karena sel ini merupakan unit terkecil dari kehidupan, maka kita tidak bisa melihat secara kasar. Kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan alat. Alat apa itu? Mikroskop. Ya, mikroskop ditemukan pertama kali oleh siapa? Pada tahun 1863. Ya, berikutnya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang struktur sel pada tumbuhan dan hewan. Di mana pada sel tumbuhan itu terdapat sel membran, nukleus, mitokondria dan sitoplasma. Kemudian pada sel hewan ada 3 sel membran, nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas dan sitoplasma. Nah, berikutnya tadi sudah kita ketahui ya, alat untuk meneliti sel itu disebut mikroskop. Kemudian mikroskop pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1663. Maka ya, hari ini kita akan belajar menjelaskan apa itu spesialisasi sel dan menjelaskan perbedaan dari uniseluler dan multiseluler. Nah, sebelum kita mendefinisikan apa itu spesialisasi sel, Ibu meminta pendapat. Gambar apa di atas? Lego. Lego. Kemudian yang satunya? Lego yang berbanyak. Nah, Lego yang banyak. Ini Lego satu. Maka pada sel itu ada 2 jenis. Ya, ada yang bersifat uniseluler dan ada multiseluler. Uniseluler itu ada yang berpendapat apa itu uniseluler? Nah, yang lain dulu, jangan cerita terus siapa yang berpendapat. Oke, Jumpan. Uniseluler yang hanya membutuhkan satu sel. Bukan membutuhkannya, memiliki. Ya, silakan. Ya, memiliki satu sel. Sedangkan kalau dia multiseluler itu terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan seluler. Multi artinya apa tadi? Hah? Banyak. Kalau seluler artinya satu. Kurang tepat, maksudnya satu. Apa? Terdiri dari sel. Ibu ingin menanyakan kepada Lince, kalau kita gabungkan definisi dari multi tadi itu banyak dengan seluler itu artinya terdiri dari sel, maka multiseluler itu artinya apa, Lince? Terdiri dari banyak sel. Oke, betul ya. Jadi, sekarang Ibu tanyakan, apa hubungan Lego dengan uniseluler dan multiseluler? Ayo, kita sudah mendefinisikan tadi apa itu uniseluler, apa itu multiseluler. Sekarang Ibu tanyakan, apa hubungannya dengan gambar Lego di atas? Cerita? Tidak ada. Oke, mari kita bahas bersama. Pada gambar di atas, pada gambar A itu ada 1 Lego. Kemudian pada gambar B itu ada banyak Lego. Berarti B itu adalah kumpulan dari banyak Lego. Lego dulu ya. Maka hubungannya dengan sel adalah, untuk uniseluler itu ibarat 1 Lego ini, ya. Sedangkan kalau dia itu multiseluler, berarti kumpulan dari banyak Lego. Maka kumpulan dari
kemudian kumpulan dari satu Lego ini menjadi banyak, itu menjadi multi. Ya, itu gambarannya. Istilahnya ada satu sel, maka kalau dia banyak, dari satu sel itu dirakit-rakit atau bekerja sama dia, ya. Kerjasama antar sel itu membentuk satu kesatuan yang baru disebut multiseluler, ya. Oke, tadi berdasarkan definisi dinyatakan bahwa sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup, dan sel juga merupakan penyusun dasar dari semua organisme yang hidup. Maka tadi juga ada makhluk hidup itu tersusun dari organisme yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Contoh dari masing-masing uniseluler dan multiseluler. Pertama dulu untuk yang uniseluler itu ada bakteri, Euglena amoeba, Prasenium caudatum, dan Chlamydomonas. Ya, ini adalah contoh dari organisme uniseluler. Sekarang ibu tanyakan, kalau dia multiseluler, apa contohnya? Manusia. Ya, betul, manusia. Ya, tubuh kita terdiri dari banyak sel. Berikutnya, maka karena tubuh kita terdiri dari banyak sel, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu beragam, ya, dan juga fungsinya memiliki, ya, fungsinya berbeda-beda. Ya, sama halnya dengan kita membentuk, ya, bekerja dalam suatu kelompok, ya. Kita terdiri dari misalnya 5 individu. Maka seandainya di dalam kerja kelompok itu ada tugas yang kita kerjakan, misalnya ada 5 soal, maka untuk memudahkan pekerjaan kita melakukan kerja bersama. Kita membagi tugas. Mungkin yang individu A mengerjakan nomor 1, nomor 2 yang B, dan seterusnya, ya. Maka demikian juga lah yang dinamakan dengan terjadinya proses spesialisasi sel ini. Ya, sel-sel itu bekerja sama, ya, melakukan aktivitasnya meskipun dengan fungsi yang berbeda-beda. Ya, lebih rincinya, spesialisasi sel itu adalah proses yang memungkinkan organisme multiseluler untuk berkembang dan berfungsi dengan baik pada pembentukan jaringan dan organ yang berbeda. Seandainya sel-sel itu hanya memiliki satu tugas saja, satu fungsi saja, maka spesialisasi sel itu tidak bakal terjadi, ataupun tubuh kita itu tidak akan terbentuk, ya. Sama juga kalau kita dalam kerja kelompok. Kalau hanya kita berlima mengerjakan satu soal, otomatis soal yang lain akan terabaikan. Otomatis pekerjaan kita tidak maksimal, ya. Begitu juga dengan sel ini. Nah, ini sel-sel dalam organisme multiseluler bekerja sama meskipun memiliki peran yang berbeda-beda. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk menguji pemahaman kita pada materi yang sudah kita pelajari, mari kita berdiskusi dalam kelompok. Untuk kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, dan kelompok 4 di sana. Sekarang dulu bentuk kelompok bergabung dengan teman-teman. Oke, sudah. Sekarang buka halaman 25. Di sana ada latihan yang harus kita diskusikan dalam kelompok kita masing-masing. Ya, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti setelah selesai diskusi, maka ibu akan minta, ya, salah satu kelompok, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan dulu tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, dan ketua kelompok silakan pimpin anggota. Silakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ibu, ya.
lagi kita yang dia meminta apa itu teori share. Karena sekarang yang sudah kita pelajari, silakan kalian diskusikan apa saja teori dari share. Ya, cepat kelompoknya di sini. Ya. Sini siapa tutup kelompok? Uniseluler dan multiseluler. Nah, sekarang definisikan menurut pendapat kalian masing-masing, kemudian ambil kesimpulan dan cari contohnya. Waktu diskusi sudah selesai dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Semua sudah selesai dulu? Sudah. Baik, yang pertama mempresentasikan kelompoknya adalah paling ujung. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, sudah siap kelompok 3? Sudah. Bisa mempresentasikan? Bisa. Oke, silakan maju ke depan. Semua kelompok 3 maju ke depan. Baik teman-teman semua, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3, yaitu apa perbedaan multiseluler dan uniseluler. Multiseluler adalah terdiri dari banyak sel, contohnya yaitu manusia dan hewan. Uniseluler adalah organisme yang bersel satu, contohnya yaitu bakteri. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang perbedaan dari uniseluler dan multiseluler. Sekarang mari kita dengarkan dari kelompok 1. Kelompok 1 ini? Iya. Kelompok 1 mempresentasikan apa itu spesialisasi sel. Silakan maju kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami sebagai berikut, yaitu menjelaskan definisi dari spesialisasi sel. Jawabannya adalah 1. Spesialisasi sel merupakan organisme yang terdiri dari banyak sel yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda juga. 2. Spesialisasi sel hanya terjadi pada multiseluler. Baik, sampai di sinilah hasil diskusi kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, baru saja kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari teman kalian kelompok 1 dan kelompok 3. Sekarang Ibu akan berikan kesempatan kepada siswa-siswi kami semua untuk bertanya. Mana tahu dari hasil presentasi
Pertanyaan saya adalah apa nama ilmiah dari organisme bersel satu? Oke, apa nama ilmiah dari organisme bersel satu? Ada yang menjawab? Oke, lihat silakan. Yaitu uniseluler. Oke, uniseluler. Ada yang berpendapat lagi? Ada lagi? Tidak. Benar ya, apa yang disampaikan oleh Lihati, nama organisme yang bersel satu itu adalah uniseluler karena uniseluler sendiri dibagi menjadi dua kata, yaitu uni dan seluler. Yang uni itu artinya satu dan seluler itu artinya terdiri dari sel. Ya, jadi digabung. Uniseluler itu adalah organisme yang bersel satu. Oke, tadi siapa yang bertanya lagi selain Ian? Oke, silakan. Terima kasih ya Bu. Saya mau bertanya, apakah spesialisasi sel dapat terjadi pada tumbuhan? Oke, terima kasih pertanyaannya yang atas. Silakan duduk. Ini pertanyaan yang bagus. Sekarang Ibu ingin bertanya juga kepada kalian. Yang mana tahu dari antara kalian ada yang menjawab pertanyaan yang atas. Apakah spesialisasi sel bisa terjadi pada tumbuhan? Ada yang berpendapat? Oke, silakan berdiri. Menurut saya, spesialisasi sel terjadi pada tumbuhan karena termasuk makhluk hidup. Oke, silakan duduk. Ada yang memberikan pendapat lagi? Tidak. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh siapa namanya ini? Marina. Disampaikan oleh Marina menyatakan bahwa spesialisasi sel itu bisa terjadi pada tumbuhan karena tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Ya, di mana makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama manusia, hewan, tumbuhan. Baik anak-anak, karena kita sudah mau mengakhiri pembelajaran hari ini, maka sebelum kita keluar bermain-main, kita evaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu tanyakan, ada yang ingin memberikan pendapatnya apa yang baru saja kita pelajari? Ada. Oke, Jelita, silakan. Menurut saya, Bu, materi kita pada hari ini yaitu spesialisasi sel, di mana sel adalah organisme yang berbeda-beda dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, silakan Jelita. Ada yang menambahkan lagi? Ada Bu. Oke, silakan. Saya ingin menambahkan pendapat dari cerita. Itu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah organisme yang bersel satu, sedangkan multiseluler adalah terdiri dari banyak sel. Oke, silakan duduk. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh dua orang temanmu, di mana hari ini kita belajar tentang spesialisasi sel dan mendefinisikan atau menjelaskan perbedaan dari uniseluler dan multiseluler. Di mana spesialisasi sel itu tadi adalah sel itu banyak dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan dari uniseluler dan multiseluler. Uniseluler bersel satu dan multiseluler bersel banyak. Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada spesialisasi sel terjadi pada tumbuhan dan hewan. Silakan belajar di rumah supaya pada pembelajaran berikutnya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Oke? Itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih Ibu Oktober dan terlebih-lebih Pak pengajar praktik. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan pasca observasi. Izin Pak pengajar praktik, kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi bersama Ibu Oktober Dewi. Dan sudah terlaksana dan sekarang kegiatan pasca observasi. Nah, langsung saja ya Pak ya. Baik Ibu Oktober. Kemarin kita sudah masuk di kelas, sudah kita melaksanakan observasi ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira
Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Saya merasa senang karena ini juga pertama kalinya saya diobservasi oleh rekan sejawat. Jadi saya bisa mengetahui apa saja yang perlu dievaluasi dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Iya, ya Ibu, artinya Ibu senang ya, Ya. melaksanakan observasi. Kira-kira ada nggak kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dan saya juga ikut di dalamnya melaksanakan kegiatan observasi? Mungkin kesannya lebih ke model pembelajaran yang digunakan sih Pak. Jadi kan sebelumnya kita menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan saya terkesan akan hal itu karena ini menjangkau seluruh peserta didik. Iya, baik Ibu Oktober. Jadi tadi tentang apa ya, kita masuk pada tujuannya. Ibu kemarin waktu praobservasi sudah menyampaikan tujuan Ya. pembelajaran yang Ibu capai. Nah, kira-kira ini dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat, kira-kira apakah sudah terwujud atau tercapai atau bagaimana? Sudah tercapai Pak. Sudah tercapai secara umum ya. Ya, betul. Baik Ibu. Setelah mengajar Bu, ini perasaan Ibu tadi senang. Puas nggak dengan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Cukup Pak. Cukup puas ya. Dari kepuasan itu Bu, ada nggak yang belum puas gitu ya? Belum apa ini? Puas dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Mungkin lebih ke individu siswa sih Pak. Mungkin 1-2 orang masih ada yang istilahnya kurang berpartisipasi aktif. Itu ada. Berarti tidak semua siswa aktif ya? Ada beberapa siswa ya masih belum aktif ya? Ya. Kira-kira apa kendala yang dihadapi siswa tersebut? Kalau berdasarkan pengamatan saya Pak, mereka takut menyampaikan pendapat ya. Jadi karena pada pertemuan pembelajaran saya sebelumnya saja mereka tahu apa yang ingin mereka sampaikan, tetapi di saat diminta untuk menyampaikan mereka tidak mau. Oh, Takut, iya. ada perasaan takut. Jadi ada perasaan masih ada mereka takut itu karena takut kepada guru atau takut karena mau menyampaikan sesuatu itu? Takut mau menyampaikan Pak, mungkin karena belum terbiasa saja. Oh, berarti bukan karena ada gurunya takutnya, tapi takut karena malu mungkin Iya. ya, belum terbiasa. Baik Ibu. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan yang telah diterapkan? Tadi kemarin waktu pasca kan ada beberapa area pengembangan yang dikembangkan. Jadi dari area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan itu kira-kira apa yang sudah berhasil dilaksanakan? Ketiganya sudah cukup berhasil Pak. Sudah cukup Dari berhasil. zona afektif, pengetahuan dan psikomotor. Jadi di mana dari konsep pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya kan pembelajaran diferensiasi dan di sana kan memuat 3 hal ini dan ketiga-tiganya sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang sudah terlaksana. Baik, luar biasa ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah ada kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran? Tidak ada kendala yang benar-benar menghambat sih Pak. Mungkin lebih ke pembiasaan kepada siswa aja. Jadi tadi Ibu cerita juga ada siswa yang kurang aktif, Ya. ada yang merasa takut. Kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk memperbaikinya? Ada nggak rencana Ibu? Sehingga nanti ke depan tidak ada lagi siswa yang merasa takut sedang begitu. Kalau terkait hal itu sudah saya rencanakan sih Pak. Mungkin saya kurangi di pendekatan aja mungkin ya. Jadi pada saat pembelajaran menurut saya akan saya sampaikan itu sudah merangkul seluruh siswa, tapi nyatanya pendekatan saya kurang terhadap individu siswa tertentu. Nah, kira-kira selain dari pendekatan itu dari medianya juga apakah sudah Ibu puas dengan itu? Oh iya betul Pak. Ini juga tergantung media yang digunakan karena mengingat keadaan yang jauh dari perkotaan ataupun daerah-daerah yang maju, jadi masih terbatas untuk media yang digunakan. Jadi masih ada siswa yang masih membutuhkan media yang lain selain dari apa yang sudah kita gunakan. Baik, berarti ibu nanti ke depan mau merencanakan Ya. mendesain media yang lebih sederhana Ya. lagi ya, berarti ya. Jadi dari rencana ini Bu, kira-kira kapan ini
Ibu melakukan perubahan ini? Mungkin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Ya. Ibu bisa. Baik Ibu, saya sebagai guru bahasa sejawat Ibu yang sudah melaksanakan observasi di kelas, berdasarkan juga yang sudah Ibu sampaikan, berdasarkan catatan saya juga, cukup bagus ya, sudah berhasil, di mana waktu kemarin kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu sudah mengawali dengan memberikan salam, membuka dengan doa, menyampaikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan. Pada kegiatan ini juga Ibu menyampaikan materi menggunakan media sederhana, Ibu menggunakan PPT. Terlebih pembelajaran berdiferensiasi ya, Ibu membentuk kelompok, melakukan juga pendampingan individu. Itu catatan saya selama observasi ini. Dan pada akhirnya juga Ibu bersama-sama siswa melaksanakan kegiatan evaluasi. Nah, tinggal ini nanti Bu, tadi Ibu rencanakan 2 minggu lagi Ibu mau mengubah ada perubahan sehingga siswa nanti ke depan tidak ada lagi yang merasakan itu ya Bu. Iya, betul. Karena berdasarkan pernyataan Ibu tadi ada beberapa siswa yang masih segan menyampaikan. Ya. Baik Bu, saya sebagai rekan sejawat tidak sabar lagi sebenarnya menunggu perubahan yang dilakukan. Nah itu saja dari saya Ibu sebagai teman sejawat untuk melakukan observasi. Dan sekarang saya serahkan kepada Bapak pengajar praktik kalau ada juga pertemuan. Baik, terima kasih kepada Pak informasi yang ini sebagai juga dan Ibu Oktober tadi ya sebagai rekan sejawat dalam arti pembahasannya tentang KTP diferensiasi. Pertama dulu saya ucapkan selamat di mana proses ini dapat dilalui, artinya berjalan dengan lancar. Saya melihat sistem coaching Bapak dan Ibu luar biasa, mengalir seperti air. Dan walaupun pada sistem coachingnya dengan pembelajaran dan juga observasi maupun pasca ini yang mungkin terjadi hal ini dan pembelajaran, Ibu ini ada menemukan kesulitan sedikit. Ya, baik dari segi ketertiban siswa dalam pembelajarannya dan juga termasuk sebagian dari metode yang diterapkan agak kurang menyesuaikan sebenarnya mungkin dari media yang disederhanakan. Jadi saya pikir Bapak informasi dan juga Ibu ini sudah luar biasa dan mengalir, artinya nampak jelas bahwasanya pembelajaran itu sudah dilaksanakan. Nah kemudian kesulitan dihadapi ketika pembelajaran itu memang itu agak terjadi, apalagi dengan Ibu ini yang mungkin baru juga ikut terlibat yang sedang tugas seperti ini Pak informasi. Tetapi saya rasa dengan ini sudah luar biasa, punya bisa berbaur atau bisa mengikuti alurnya, karena ini juga merupakan sistem coaching atau berat sebenarnya. Tetapi mungkin karena kolaborasi Bapak dengan Ibu sangat luar biasa sehingga membuat suasana lebih akur dan juga serasi. Jadi mudah-mudahan dengan RTL tadi mungkin sudah juga Pak informasi bertanya tentang RTL ini. Mudah-mudahan tindak lanjutnya ke depan dengan semoga itu tadi ya. Semoga berjalan dengan baik sehingga nanti kesulitan ataupun hambatan pada pembelajaran Ibu ini bisa teratasi. Ya, pembelajaran di dalam kelas juga lebih mantap lagi ya mungkin dari yang biasanya. Kemudian Pak informasi kami juga menyampaikan ke Bapak mungkin jangan hanya sampai ke Ibu ini juga nanti pembebasannya. Dan tentu juga kan ada juga nanti guru yang lain dan apalagi juga sudah ada JP JP yang sudah kenal dari sini. Mungkin kolaborasi yang sangat kuat di dalam sekolah ini sudah ada sehingga nanti pembebasan kepada guru yang lain tentang PSBB atau pembelajaran berdiferensiasi ini luar biasa sehingga nanti sekolah kita juga nanti adalah sudah dapat menerapkan yang namanya PSD dan nilai positif dan apalagi dalam penanganan siswa bisa diterapkan hal seperti diskusi. Jadi saya pikir seperti itu Pak informasi sebagai pengamat dari kami. Terakhir kami ucapkan selamat dan mungkin bisa sampai pada kami. Demikian. Baik, terima kasih Pak pengajar praktik dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu siswa saya atas kesempatan kita melakukan tanya jawab atau sesi coaching pada sesi pasca konsultasi ini. Terima kasih waktu Ibu, terima kasih Pak ya.